Robbani, merajut ilmu dan Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, teman-teman yang berada di studio KMTV, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan maghrib ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia, berbicara tentang kaidah-kaidah Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan kita. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Quran jika kita pegang dalam kehidupan kita, dia akan menunjukkan kita kepada jalan yang lebih baik. Maka sungguh jalan yang terbaik untuk kita lalui adalah berpandu kepada Al-Quran sebagai kalamullah azza wa jal. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Salawat untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita malam ini pada kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan kita. Namun sebelum memasuki kaidah yang kedua, saya minta kepada teman-teman yang di studio untuk menyebutkan kaidah yang pertama. Sedikit kita mengulang. Silakan. Wa qulu linnasi husna. Ini kaidah pertama kita, bahwa katakanlah yang baik-baik kepada manusia. Barakallahu fik. Kita masuki ke kaidah yang kedua, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Allah menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, kaum muslimin, kaum muslimat, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kamu.
Di dalam kehidupan kita sungguh sangat banyak yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan ini. Ketika kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang mana hati kita tidak menyukainya, fisik kita tidak menyukainya, jiwa kita tidak menyukainya, tapi barangkali pada perkara tersebut adalah lebih baik bagi kita. Dan Allah katakan wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kamu sukai, yang jiwa kamu suka, yang kamu senangi, yang fisik kamu suka, bisa jadi itu adalah buruk bagi kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ayat yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Annahu la yamliku li nafsihi syai'ah naf'an wa la dharra. Kita tidak bisa mendatangkan manfaat atau pula tidak bisa mendatangkan perkara yang mudarat. Wa annal amra biyadillah. Kita yakini itu, bahwa perkara yang seluruh perkara kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa melihat yang zahir dan kita bisa menilai sesuatu yang nampak oleh mata kepala kita. Maka fakana lizaman 'alal 'abdi ay yata'allaq bi rabbih tabaraka wa ta'ala. Maka mestilah sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah agar kita bergantung hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ya'tamidu 'ala nafsihi ad-da'ifah. Tidak bersandar kepada jiwanya yang lemah, kepada dirinya yang lemah, allati la ta'lamu syai'a, yang mana dia tidak mengetahui apapun. Kita ini makhluk yang dhaif. Maka apapun yang kita kerjakan, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Jangan sandarkan kepada kekuatan fisik kita. Jangan sandarkan hanya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau mungkin jangan hanya sandarkan urusan kita ketika kita punya harta yang banyak. Barangkali kita bisa menganggap sesuatu itu mudah saja karena kita punya kekuatan harta, atau kita memiliki sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Boleh itu kita jadikan sebagai pembantu untuk meringankan kita di dalam urusan, namun segala sesuatu tentunya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kita memiliki sahabat yang kita kenal di sebuah instansi, lalu kemudian kita mengandalkan itu semua. Kita mengerjakan tidak atas niat lillahi ta'ala. Kita mengerjakan bukan karena mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi itu semua akan berakhir dengan tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya hidup kita ini berjalan di atas takdir Allah tabaraka wa ta'ala, yang maha rauf, yang maha rahim kepada kita. Allah mentakdirkan sesuatu yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menjaga kita dari perkara yang buruk. Maka sebesar apa ketergantungan kita kepada Allah dan sebesar apa tawakal kita kepadanya Azza wa Jalla, maka sebesar itu pula lah yang akan kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Dunia ini penuh dengan cobaan. Dunia ini penuh dengan ujian. Penuh dengan sesuatu yang membawa kita kepada keburukan. Dan juga perlu kita ingat ada sesuatu yang membawa kita kepada kebaikan. Maka apa yang dituntut? Seperti apa kita sebagai seorang muslim? Wal muslim matlubun minhu ayya'mala ayyu'mal juhdahu fi tilkal umur. Yang dituntut bagi kita, kepada kita adalah di mana seorang muslim mengeluarkan seluruh usahanya, di seluruh kekuatannya, tawakalnya kepada Allah kencang, doanya luar biasa, usaha dan ikhtiar juga baik. Maka seimbang antara usaha untuk mendapatkan sesuatu, kemudian usaha dalam menyandarkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kita apalagi hidup di zaman yang mana disebutkan oleh para ulama as-sira' bainal haqq wal batil,
yang mana antara hak dan batil itu saling memberikan, saling mendorong, saling menarik kita. Hak jelas nampak yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang batil pun nampak di depan mata kita. Maka sebagai seorang muslim senantiasa dia harus berusaha untuk memilih jalan-jalan yang telah Allah tentukan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang pertama atau kaidah yang kedua ini dalam surat Al-Baqarah adalah ayat yang berbicara tentang jihad. Allah Subhanahu wa taala katakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Nah, sesungguhnya jihad adalah perkara yang tidak disukai oleh fisik. Ya enggak? Ketika kita berjihad, taruhannya imma kita menang dengan membawa kejayaan Islam atau kita mati dalam keadaan syahid, terbunuh, mungkin leher kita terpenggal dan seterusnya. Maka perkara ini kaum muslimin sungguh tidak disukai oleh fisik manusia. Karena itu akan berujung kepada kematian. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala gambarkan ayat di mana ternyata sebagian orang-orang munafikin yang tidak menyukai perang, yang tidak menyukai dengan perintah Allah ini, maka Allah ingatkan ya dengan perkara bisa jadi yang engkau tidak sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak ya bagi dirimu, dan bisa jadi ya pada perkara yang kamu sukai maka itu tidak baik bagi dirimu. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang semisal dengan ayat ini. Ayat surah Al-Baqarah ini berbicara tentang jihad fi sabilillah. Mari kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala membicarakan perkara yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ayat yang semisal, silakan buka Al-Qur'annya, surat An-Nisa ayat yang ke-19 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah mengatakan, jika engkau membenci atau tidak menyukai istrimu, ini tentu pada sifat keluarga kita barangkali akhlaknya, kemudian perilakunya, barangkali ada juga faras wajahnya, fisiknya yang tidak sukai. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a. Bisa jadi pada perkara yang tidak kita sukai pada diri istri kita, akhlaknya, perilakunya, sifatnya dan seterusnya, Allah sebutkan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pada ujian tersebut, pada perkara yang kamu tidak suka itu, Allah jadikan padanya banyak kebaikan. Banyak kebaikan, bukan sedikit kebaikan, tapi Allah katakan banyak kebaikan. Oleh itu kaum muslimin, sungguh Al-Quran ini menjadi panduan dalam hidup kita. Siapa yang tidak melihat bahwa dirinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasti akan ada sesuatu yang barangkali itu membuat hati kita bersedih. Kalau dalam kehidupan rumah tangga ini ya hari-hari bersama kita 24 jam, bahkan kita satu kamar, bahkan satu tempat tidur, hari-hari kita. Makanya pernikahan itu, hari-hari dalam pernikahan itu akan membuka lembaran-lembaran kekurangan kita. Maka jika seandainya terdapat kekurangan pada istri kita kaum muslimin, maka ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa bersabar. Agar kita bisa bersabar menghadapi apa yang terjadi. Kan berbeda ketika sudah halal ini, akad sudah, ijab kabul sudah terjadi. Masing-masing akan memperlihatkan kekurangan dirinya. Masing-masing akan memperlihatkan sifat-sifat yang barangkali tidak disukai oleh pasangannya. Maka ketika lembaran-lembaran itu membuka kekurangan masing-masing,
maka ingatlah ayat yang mulia ini agar kita bisa bersabar, agar bisa kita bertahan. Karena ketika rumah tangga tidak dihadapkan kepada iman kepada Allah, itu bisa jadi akan lepas ikatan yang kuat tadi. Allah sebut ikatan pernikahan ini dengan ikatan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Ada 3 ayat yang Allah sebutkan padanya mitsaqan ghalidhan, di antaranya pernikahan. Di antaranya pernikahan yang disebut oleh Allah dengan ikatan yang kuat itu. Maka ketika Allah sebutkan ikatan yang kuat, jika kita tidak bersabar di dalam menghadapi segala hal yang kita alami dalam kehidupan rumah tangga, maka bisa jadi ikatan itu akan terurai dan mudah lepas, bahkan mungkin berpisah. Oleh itu, mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang la yafruku mu'min mu'minatan in kariha minha syai'an radiya minha akhar. Hafal hadisnya enggak? La yafruku mu'minun mu'minatan, tidak pantas seseorang untuk membenci istrinya di sini, membenci, memberikan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang suami. Tidak boleh. Kenapa kata Rasulullah? In kariha minha syai'an, jika dia tidak suka pada sifat istrinya, mungkin ada sesuatu yang tidak kita sukai pada istri kita, ya. Maka apa kata Rasulullah? Radiya minha akhar, maka lihatlah sesuatu yang ia sukai. Ayat ini sebagai hadis ini adalah rumus agar rumah tangga kita ini langgeng. Karena siapa di antara kita yang sempurna? Tidak ada. Kita dan istri kita. Tidak ada yang sempurna. Maka lihatlah pada istri kita kebaikan yang ada padanya, agar bisa berjalan, agar bisa bertahan. Ini kalau tidak, dia akan pecah, dia akan terurai. Maka itulah kaum muslimin, fokus kita sebagai suami adalah memperhatikan kebaikan dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ada kekurangan-kekurangan, maka lihatlah pada ayat yang mulia ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pada istri kita, pada pasangan kita itu, pada kekurangan yang ada pada istri kita adalah kebaikan yang sangat banyak. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ini ayat yang kedua, ini berbicara tentang jiwa. Kalau jihad tadi itu sesuatu yang tidak disukai oleh fisik kita. Namun sifat kekurangan, sifat buruk atau kekurangan yang ada pada akhlak dari istri kita, ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Makanya kaidah ini adalah 50 kaidah Al-Quran di dalam kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan dan jiwa kita. Maka kalau kita perhatikan kaidah-kaidah ini semua, sungguh akan mengawal kehidupan kita supaya bisa normal dan menyehatkan jiwa kita. Karena tidak ada yang namanya kehidupan ini yang sempurna, dan tidak ada yang namanya jiwa kita senantiasa stabil. Agar sehat fisik kita, agar sehat jiwa kita, maka kembalilah kepada kaidah-kaidah yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan banyak hal. Ketika terjadi permasalahan dan kekurangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kepada kita kalimat, ya khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kalimat itu harus senantiasa kita pegang. Di para rijal yang ada di studio ini, maka kalimat ini adalah kalimat yang harus senantiasa hadir dalam diri kita. Sebaik-baik laki-laki itu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Itu, ingat itu. Yang terbaik di antara kita semua ini adalah, dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan kajian kita, adalah mereka yang terbaik kepada keluarganya. Jadikan ukuran kebaikan kita itu adalah di mana kita mampu dan bisa berbuat baik kepada pasangan kita. Kalau mungkin ada angket yang membuat indikasi-indikasi kebaikan itu, ya dengan teman sekantornya, dengan sahabat dekatnya atau tetangganya, sekarang kita singkirkan, kita pindahkan bahwa ukuran terbaik dalam Islam salah satunya adalah diukur, ya, seseorang laki-laki itu baik ketika dia baik kepada pasangannya, ya.
kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka ada ayat yang ketiga, ayat yang semisal dengan kaidah yang kedua ini adalah di dalam surat An-Nur, ya kalau tidak salah surat An-Nur. Ini adalah kisah hadithul ifki yang terjadi pada bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadithul ifki, ayat yang semisal tentang ini adalah ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ya, adalah firman Allah tabaraka wa taala, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ketika hadithul ifki, teman-teman ingat ya hadithul ifki ya, di mana ibunda kita Aisyah dituduh berzina ya oleh seorang munafik. Subhanallah, kota Madinah menjadi kota yang terasa agak sedikit berbeda suasananya. Hal ini memang membuat suasana tidak nyaman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan betapa dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah tersebut. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha juga demikian. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin di sana agar kita tetap berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kalian hadapi dalam kehidupan, maka jadikanlah Allah yang terbaik, yang memiliki yang terbaik untuk kita. Maka di sini Allah katakan la tahsabuhu syarran lakum. Ya, jangan dikira ya apa hal yang terjadi kepada kalian itu adalah buruk untuk kalian. Bal huwa khairul lakum. Namun itu adalah sungguh sangat baik bagi kalian. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah dua ayat yang semisal dengan surat Al-Baqarah 216, itu surat An-Nisa, kemudian surat An-Nur ini. Nah, kisah kaum munafikin ini ada tentang hadithul ifki ini juga sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Kalau seseorang dituduh, difitnah, apa perasaan kita? Tidak nyaman. Kita tidak melakukan itu namun kita tertuduh. Maka bahkan mungkin fisik dan jiwa kita terganggu sekaligus. Kita dituduh oleh orang. Tapi ingat kata Allah, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ingat, itu tidak hanya buruk, insyaallah tidak buruk bagi kalian, namun insyaallah tabaraka wa taala itu akan ada kebaikan bagi kalian semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari ayat yang mulia ini kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketetapan Allah itu jauh lebih baik, dan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu itulah yang terbaik untuk kita. Tentulah itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya, maka tetaplah kita berusaha untuk melakukannya. Karena bisa jadi ketika syariat seperti salat misalnya, salat subuh apalagi, itu tidak disukai oleh fisik. Itu di saat-saat kita enak-enak tidur, kemudian ada azan yang berkumandang, ya maka kalau kita mampu melawan itu kaum muslimin, insyaallah itu akan menjadi indah dalam kehidupan kita. Seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi, dilingkungi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Seperti salat, ya, mendirikan 5 waktu, ya, puasa di bulan suci Ramadan, apalagi di musim panas, kemudian membayarkan zakat. Kalau zakatnya 2.500.000 itu ringan, Pak. Tapi kalau sudah mengeluarkan zakatnya sudah 250 juta, kira-kira itu bukan perkara ringan. Makanya dia adalah rukun Islam. Kalau sudah zakatnya 2,5 M yang harus dikeluarkan, itu bukan perkara ringan. Jadi ketika zakatnya mungkin baru 2.500.000 atau kurang dari itu, ya misalnya, maka atau lebih dari sedikit dari itu masih ringan.
Tapi ketika zakat itu ya sudah lebih seperti 25 juta atau naik lagi 250 juta atau 2,5 M, itu bukan perkara ringan kaum muslimin. Makanya orang-orang yang kurang imannya maka dia akan tidak sanggup membayarkan zakat tersebut. Taib. Rasulullah SAW juga mengatakan wa huffatin naru bisyahwat, bahwa neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat kita, disenangi oleh jiwa kita. Maka di antara yang tidak disukai jiwa seperti ini, majelis ilmu seperti ini, berat bagi orang. Lebih baik duduk dengan keluarga santai minum kopi atau minum teh dengan anak dan keluarganya, ya, makan malam keluar dari rumahnya mencari kuliner dan seterusnya, ya. Maka sesuatu yang mulia itu perlu pengorbanan. Sesuatu yang dicintai Allah itu perlu semangat, kesungguhan. Maka itu kaum muslimin, ketika ada syariat yang Allah perintahkan kepada kita, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat beberapa contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim dan kita lihat nanti dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barangkali para audiens yang hadir di studio ini bisa menyebutkan nanti perkara-perkara yang bisa kita jadikan sebagai contoh dari kaidah yang kita baca ini. Baik. Yang pertama, di antara contoh yang kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah panjang Nabi Yusuf yang pada akhirnya dia menjadi seorang bendaharawan, ya, di kota Mesir. Itu memiliki perjalanan yang sangat panjang. Diawali dengan ketidaksukaan saudara-saudaranya, sehingga mereka membuang Nabi Yusuf ke mana? Ke sumur. Lalu kemudian mereka kembali ke rumah mengadu kepada ayah mereka dengan pura-pura bahwa adiknya ini diterkam oleh serigala, membawa bukti baju yang tidak benar dengan darah dan bukan darah yang sesungguhnya. Perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dia dibeli, ya dijual, kemudian pada akhirnya dia difitnah, ya dengan ujian yang sangat berat. Fitnah Nabi Yusuf bukanlah fitnah yang terjadi pada Nabi Yusuf, bukan fitnah yang ringan kaum muslimin. Berat sekali. Ya, dihadapkan kepada wanita yang cantik, punya kuasa, ya punya kekayaan. Ya ini sangat berat bagi seorang laki-laki. Namun Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepadanya sebuah kebesaran, menjadi seorang penguasa, menjadi seorang menteri di sana setelah mengalami perjalanan panjang yang barangkali secara fisik dan jiwa tidak disukai. Endingnya indah. Tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dengan kesabarannya, dengan berhusnuzan kepada Allah, dengan bersandar diri kepada Allah azza wa jalla, kemudian Allah hadirkan kembali keluarga besar, ayahnya yang sudah sakit lama berpisah sampai buta, berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, sembuhkan mata ayahnya, bahkan keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya yang telah menzaliminya kembali bertaubat kepada Allah dan mengakui kesalahannya, dan kemudian Allah himpun mereka dalam istana di kota Mesir. Ini adalah ending yang luar biasa. Padahal perjalanan yang sangat panjang itu sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan jiwa, bahkan fisik Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan nanti, dan kajian tentang perjalanan Nabi Yusuf sudah banyak disampaikan oleh para asatiz kita. Namun di sini kita ingin membuktikan bahwa ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, lalu kemudian bisa jadi dalam perkara itu adalah banyak kebaikan yang Allah hadirkan nanti setelah kita menjalaninya. Kisah kedua kaum muslimin rahimakumullah adalah kisah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Di saat ujian berat, bahwa ketika Firaun membuat aturan bahwa setiap anak yang lahir itu mesti dibunuh, maka dibuatlah aturan 1 tahun lahir, setahun ini lahir dibunuh, tahun besok tidak dibunuh. Siapa saudara Nabi Musa?
Harun ya. Kisah Nabi Harun tidak terlalu banyak Allah ungkapkan di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Salah satu sebabnya karena Nabi Harun itu lahir di saat aturan Fir'aun, ya, di saat aturan Fir'aun di mana tahun lahir itu tidak dibunuh. Nah, Musa saudaranya lahir di saat aturan kalau tahun itu lahir dia mesti dibunuh. Maka kemudian bagaimana ibu yang Masya Allah yang melahirkan, yang di rahimnya 9 bulan melahirkan penuh perjuangan, lahir pula di saat atau di tahun aturan yang sangat keras dan sangat dahsyat itu. Maka kecemasan demi kecemasan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya Ummi Musa untuk membuangnya atau menghanyutkannya, Nabi Musa alaihi salam ya, untuk menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam. Padahal hati ibunya sungguh sangat bersedih, hancur. Ya, kalau nanti anak ini ya didapati oleh pasukan Firaun, lalu kemudian tiba-tiba si Musa kecil dibunuh nantinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ummi Musa ya untuk menghanyutkannya, melarungnya di sungai, lalu kemudian ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya kembali Musa itu Allah jaga, ditemukan di sungai Nil, dan kemudian dibuka petinya, ternyata sekecil Musa. Kemudian Allah jadikan mata istri Fir'aun itu suka dan senang kepada si kecil ini, bahkan dihadirkan kepada Fir'aun yang nantinya ya Musa ini yang akan menjadi musuhnya. Kemudian karena istrinya suka, Fir'aun pun suka, dan tumbuh besarlah di rumahnya Fir'aun tersebut. Dan subhanallah, ketika anak kecil ini kehausan, dicarikanlah ibu-ibu yang bisa menyusuinya. Izin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, kami akan kembalikan Musa kepadamu. Kami akan kembalikan Musa kepadamu. Subhanallah, ya ketemulah dengan kakaknya yang mengatakan bahwa saya mengenal seorang ibu dan dia bisa menyusui anak ini. Maka kemudian dipanggillah ibu tersebut, yang ternyata ibu siapa? Ibu Musa alaihissalam. Bagaimana coba perjalanan Nabi Musa sekecil ini, Musa kecil yang lahir di masa yang aturannya sangat dahsyat, lalu kemudian dengan izin Allah Azza wa Jalla ya diselamatkan Allah, bahkan tumbuh hidup besar di istananya Fir'aun. Lalu kemudian atas izin Allah yang Maha Rauf, yang Maha Rahman, Allah kembalikan si Musa kecil kepada sang bundanya. Kemudian tumbuhlah Musa alaihissalam menjadi seorang pemuda yang beriman, yang kokoh, yang kokoh akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana ya atharut thayyibah, bagaimana ujung kebaikan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ya pada masa-masa yang akan datang. Namun sebelum perjalanan diangkat beliau menjadi seorang yang luar biasa, perjalanan sangat memberatkan bagi ibunya yang sangat sedih terhadap peristiwa di saat itu. Maka Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dengan segala hal ini, ya, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kisah berikutnya ketika Musa meninggalkan kampung halamannya. Kan kisahnya masyhur ya. Ketika Musa ada masalah dengan kaumnya Fir'aun, maka kemudian dia melerai ya, maka kemudian didorong oleh Musa. Dorongnya Musa itu membuat orang dari kaum Fir'aun ini meninggal, mati. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang saleh yang menyampaikan kepada Musa, "Ya Musa, saya menasihati kamu harus lari tinggalkan kampung ini." Coba lihat kaum muslimin, bagaimana tidak kita meninggalkan kampung halaman kita, ya, di mana di situ banyak kenangan kita. Lalu kemudian kita meninggalkan, pergi tanpa bekal. Tapi sesuatu yang tidak disukai itu bisa jadi kebaikan yang akan hadir. Fi'lan Musa dipertemukan dengan dua gadis yang mana Masya Allah luar biasa dengan menjaga iffahnya, kesucian mereka terjaga, yang tidak mau berkerumunan dengan kaum laki-laki yang sedang mengambil air minum rebutan untuk hewan ternak mereka.
Maka Musa yang sedang duduk istirahat melihat sampai Musa mengatakan, "Ma khatbukuma?" Ada apa kalian di sini? Maka ini pelajaran mahal bagi kita. Kalau di situ banyak laki-laki, ya di situ adalah tempat ngumpulnya kaum laki-laki, ada kaum wanita datang. Kita mesti bertanya, kenapa kalian di sini? Ini tempat kumpulnya kaum laki-laki. Untuk apa kalian berdua di sini? Maka kemudian dua wanita ini menyebutkan bahwa sesungguhnya kami ya ingin mengambil air untuk ternak kami. Disebutkan alasannya. Apa alasannya? Orang tua kami adalah orang tua yang sudah renta, yang sudah tua. Maka kemudian Nabi Musa membantunya dan akhirnya Nabi Musa diundang untuk datang ke rumahnya. Kemudian sampai di sana ya dia dipekerjakan, kemudian akhirnya menikahi salah seorang wanita yang dari dua anak Nabi ini. Ya, dalam perjalanan panjang dia berjalan menuju rumah ayahnya, itu luar biasa. Dikisahkan oleh para ulama bahwa yang awalnya Nabi Musa meminta dua anak gadis itu berjalan di depannya karena Musa tidak tahu alamat rumahnya. Lalu kemudian Musa tidak nyaman dengan kondisi ini. Maka Musa alaihissalam mengatakan kepada wanita berdua itu, kalian berada di belakang saya. Ini laki-laki yang saleh kaum muslimin, pemuda yang luar biasa. Yang awalnya mereka berjalan sebagai penunjuk jalan di depan Musa, tapi Musa tidak nyaman. Ada dua wanita gadis berjalan di depannya. Akhirnya Musa mengatakan, kalau begitu kita harus rubah. Kalian di belakang saya di depan. Wahai Musa, kamu tidak tahu alamat rumah kami. Kata Musa begini, kalau seandainya jalannya lurus, maka jangan dikasih kode. Namun kalau seandainya harus belok ke kanan, nanti lemparkan sesuatu ke arah kanan. Luar biasa, iffah. Inilah kesucian, inilah menjaga pandangan. Kalaulah ada laki-laki yang seperti ini kaum muslimin di masa-masa seperti ini, sungguh sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dan anak-anak kita yang menjadi orang-orang yang kalaupun tidak seperti itu mendekati akhlak dan sifat ya Nabi Musa alaihissalam dalam menjaga kesucian dirinya. Akhirnya tibalah Nabi Musa di rumah ayah mereka dan kemudian akhirnya ya Nabi Musa dinikahkan dengan salah seorang putri dari Nabi tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kisah yang ketiga di dalam Al-Quranul Karim tentang sesuatu yang tidak disukai tapi bisa jadi ada kebaikan padanya adalah kisah antara Nabi Musa dan Khidir. Di saat perjalanan mereka terjadi beberapa kisah besar dalam perjalanan itu. Di antaranya apa? Ya, Nabi Khidir memerintahkan untuk membunuh salah seorang. Masih ingat kisahnya? Ya, dari perjalanan itu ya ada kapal yang ditenggelamkan, ada anak kecil yang dibunuh, dan nanti ada dinding rumah yang hampir roboh dibangun kembali. Nah, di antara kisahnya adalah fi qissatil ghulam alladhi qatalahu al-Khidir. Ada anak kecil yang dibunuh oleh Khidir. Bi amrillah, tentunya ini bukan keinginan Khidir semata, tentu ini adalah ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu allala qatlahu biqaulih. Ya, maka di sinilah Khidir menyebutkan alasan membunuhnya. Kita lihat, wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tu'yana wa kufra. Adapun anak kecil yang dibunuh ini adalah di mana kedua orang tuanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau anak ini tumbuh nanti menjadi besar dewasa, fa khashina, kami khawatir ya, takut ayyurhiqahuma tu'yana wa kufra. Kata-kata murhaq di dalam bahasa Arab itu bukan hanya membuat kita lelah kaum muslimin. Teman-teman tahu tidak, murhaq itu orang yang lelahnya itu tidak bisa lagi, bahkan tidak sadar lagi. Saking capeknya, saking sulitnya kehidupan dia itu. Itu namanya murhaq. Lihat wajahnya saja kita tidak kasihan. Lihat fisiknya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini murhaq. Maka ditambah lagi dengan tu'yana wa kufra. Anak ini akan melampaui batas dan menjadi seorang yang kufur. Maka kemudian fa'aradna ya ayubdilahuma rabbuhuma khairam minhu.
zakata wa aqraba rahma. Maka kaum muslimin rahimakumullah, secara zahir perbuatan yang dilakukan oleh Khidir itu sungguh sangat bertentangan. Tapi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika anak ini tumbuh nanti besar akan membuat orang tuanya lelah. Membuat orang tuanya ya bersedih. Tapi jangan diartikan ayat ini bagaimana kalau anak saya, Ustaz? Gitu kan? Kalau anak saya ini kira-kira ya, kalau kita lihat kisah Nabi Khidir ini, perilaku yang tidak baik ini barangkali seperti kisah yang dialami Nabi Khidir. Jangan. Yang disuruh untuk memenuhi itu hanya Khidir. Kita tidak boleh. Yang kita lakukan adalah bersabar di dalam mendidiknya. Ya, yang kita lakukan adalah bersabar di dalam memperbaiki anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka hal ini juga barangkali menjadi pelajaran mahal untuk kita. Jika seandainya ada di antara kaum muslimin yang barangkali belum Allah takdirkan pada pernikahannya keturunan, belum Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya anak, maka jadikanlah kisah-kisah ini, ayat-ayat ini menjadi obat bagi kita. Jangan kita bersedih, jangan kita larut di dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kemuliaan seseorang pada punya anak atau tidak punya anaknya. Tetapi itu semua adalah kuasa Allah untuk menghadirkannya kepada kita. Huwallazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang menciptakan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Tidak kuasa manusia. Ikhtiar kita menikah, harapan kita punya anak. Namun di saat Allah belum menghadirkan anak, belum memberi rezeki anak, maka janganlah kita bersedih. Ya, janganlah kita berlarut di dalam kesedihan panjang sehingga kita tidak mendapatkan ya kebaikan dari apa yang kita alami ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita boleh menambahkan kisah ini, di dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah perang Badar. Perang Badar adalah disebut juga dengan Yaumul Furqan. Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda. Karena memang asal perang Badar itu bukan sengaja Rasulullah untuk berperang melawan kufar Quraisy yang ribuan jumlahnya. Rasulullah SAW keluar dari Madinah ya ingin mencegat siapa? Abu Sufyan yang datang dari Syam membawa dagangannya, yang membawa emas, yang membawa ribuan ekor onta dan seterusnya, barang dagangannya. Itu sesungguhnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dengan jumlah yang tidak banyak, antara 20 sampai 50 orang saja, yang tidak banyak. Namun kemudian apa yang terjadi kaum muslimin? Orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah mendengarkan berita bahwa ya keluarganya, sahabatnya dihadang oleh Rasulullah dari Madinah. Lalu kemudian datanglah 1000 pasukan dari kota Mekah. Dan ingatlah di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, ya, ada di antaranya yang mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Allah mengeluarkan kamu dari rumahmu dengan hak, gitu ya. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ada sebagian orang-orang beriman berat bagi dirinya untuk melakukan hal ini. Berat untuk keluar berperang dengan pasukan Quraisy yang lengkap, senjata yang lengkap dan seterusnya, dengan pasukan yang sangat banyak. Kaum muslimin jumlahnya ratusan orang menghadapi ribuan orang. Tapi disinilah ya, yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka ini digiring kepada kematian. Coba lihat, ribuan orang yang akan berhadapan dengan ratusan orang saja yang tidak memiliki senjata lengkap. Yang ribuan itu datang dengan semangat tinggi, pasukan yang sangat hebat, senjata lengkap, ya, semua perlengkapan ada. Maka seakan-akan kematian itu di depan mata mereka. Dan kemudian kaum muslimin ini yang membuat di antara orang-orang beriman itu merasa berat untuk ikut berperang di perang Badar. Dan perang Badar adalah yang menjadi sebab dan kekokohan kekuatan umat Islam itu hadir dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala bisawab. Apa kita lanjutkan? Kita ambil satu contoh dari hadis Nabi SAW.
Ini sebuah kisah yang sangat dekat juga dengan kehidupan kita, seperti kisah Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salamah, ya, maka kemudian dia mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma min muslimin tusibu musibatan, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang mukmin jika dia ditimpa oleh musibah maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati hadhihi wa akhluf li khairan min. Ya Allah, berikan aku ganjaran dalam musibah yang aku alami ini. Ya, bisa jadi musibah itu dengan kematian orang-orang terkasihnya, ya, ataupun musibah-musibah yang berbentuk yang lain, dan berikan aku ganjaran serta berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Subhanallah, di sini Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada suamiku ini? Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kebaikan untuk Ummu Salamah, dan pada akhirnya beliau, ya, dinikahi oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling terbaik akhlaknya, yang paling terbaik imannya, yang paling terbaik segala-galanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini musibah-musibah yang kita alami hari ini, kaum muslimin, pandemi yang berkepanjangan ini, wabah yang sangat luar biasa ini, maka di sebagian kaum muslimin barangkali bersiko dari sisi penghasilannya, dari sisi pekerjaannya, banyak karyawan yang dirumahkan atau usaha yang tidak jalan, ya. Kemudian banyak sekali yang terganggu begitu. Maka kita bersabar dengan kondisi ini. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadhi. Kalau ada musibah yang menimpa kita, katakan doa ini. Ucapkan doa ini, insya Allah Allah akan berikan kepada kita ganjaran yang lebih besar, dan Allah akan berikan ganti kepada kita dengan ganti yang lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, ketika teman-teman dalam pekerjaannya, ketika dia di saat-saat puncak karirnya, fasilitas yang lengkap, kendaraan ada, rumah disediakan, ya, uang kesehatan dijamin, uang pendidikan anak telah dijamin sampai perguruan tinggi barangkali, dan jabatan yang sangat diincar orang, dia dengan mudah mendapatkan itu. Tapi ketika jabatan itu didapatkan olehnya dan dia tahu bahwa pada jabatan itu berisiko pada rezekinya untuk anak dan istrinya di sisi Allah, dengan rela dia meninggalkan pekerjaan itu karena memilih perintah Allah dan Rasulnya, maka disinilah kita membuktikan insya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan, walaupun pahit secara ekonomi, pahit secara perasaan, pahit secara fisik, yang barangkali bonus yang diterima di awal tahun itu sangat besar, semua itu hilang sirna, ya, yang jaminan rumah, kesehatan, kendaraan, libur akhir tahun itu sudah tiada lagi. Tapi yakinlah pilihan Allah yang akan lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Memang, ya, gantinya bukan berarti penghasilan lebih besar, bukan, tapi bisa jadi dirinya lebih tentram, anak dan keluarganya lebih mudah diatur, ya, dia bisa ibadah tepat waktu, bisa salat berjamaah di rumah Allah, bisa membaca Al-Quran dalam seharinya, zikir pagi dan sorenya terjaga. Banyak kebaikan yang dia rasakan setelah dia meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan memberkahi keluarga kita serta memberkahi pertemuan kita ini, kaum muslimin, kaum muslimat, dan semoga Allah berikan ilmu bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.